Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi dengan saya Pak Ilham ya di mata pelajaran pariwisata. Kali ini saya akan membahas mengenai publisitas pariwisata yang dimana kalian kemarin sudah membuat ringkasan atau peta konsep dari materi yang sudah saya berikan di PDF. Jadi apa sih publisitas pariwisata itu? Mari kita bahas bersama-sama. Jadi kalau misalkan ada sesuatu yang penting silakan dicatat. Kemudian kalau misalkan ada sesuatu yang ditanyakan boleh nanti langsung ditanyakan di grup WhatsApp saja. Langsung kita bahas mengenai publisitas pariwisata. Nah, ada 4 pokok bahasan yang akan kita bahas di pertemuan kali ini ya. Pertama, kita akan membahas apa itu publisitas pariwisata, dan yang kedua, contoh publisitas pariwisata, yang ketiga, strategi publisitas, dan yang keempat, keuntungan dari publisitas. Nah, kita masuk ke materi yang pertama. Apa sih publisitas itu? Ya, kalau kita mendengar kata publik, itu kan secara umum, orang umum. Segala kegiatan yang dilakukan untuk mengenalkan perusahaan atau produknya kepada masyarakat melalui media massa. Nah, itu yang dinamakan publisitas. Sedangkan apa yang dinamakan publisitas pariwisata? Nah, kalau publisitas pariwisata berarti publisitas yang bergerak dan fokus dalam bidang pariwisata, baik melalui ilustrasi, kalimat tercetak, grafik, foto, gambar, ataupun yang lainnya. Jadi ranahnya itu ke pariwisata, mulai dari tempat wisata, mulai dari produknya, mulai dari apapun yang mengenai pariwisata itu sendiri ya. Lanjut, contoh publisitas pariwisata. Jadi ketika kita berbicara tentang pariwisata, bagaimana kita mengenalkan pariwisata itu di khalayak umum, orang luar biar tahu tempat wisata itu, kemudian produknya juga tahu souvenirnya apa yang menarik dari daya tarik tempat wisata itu. Ada beberapa hal atau beberapa media yang bisa kita gunakan untuk mempublisitas pariwisata atau mempublikasikan. Yang pertama, guidebook ya, atau sebuah buku informasi tentang sebuah tempat yang dirancang untuk digunakan bagi para pengunjung atau wisatawan. Jadi biasanya ketika ada wisatawan yang berkunjung di suatu tempat, kita diberi buku pegangan atau guide. Guide itu kayak petunjuk. Nah, jadi apa saja yang ada di tempat wisata itu ditampilkan di buku tersebut. Misalkan kita ziarah wali, biasanya ada perjalanan, kemudian sejarahnya bagaimana. Nah, seperti itu. Kemudian media yang bisa kita gunakan untuk mempublikasi tempat wisata yaitu peta pariwisata. Peta yang menggambarkan atau menjelaskan lokasi tempat tujuan wisata di dalam suatu kota atau kabupaten. Nah, biasanya seringkali kita temukan di perbatasan kota atau kabupaten. Ini ada semacam iklan atau baliho besar yang menandakan peta pariwisata Kabupaten Malang, tentang mulai pantai dari sisi selatan, kemudian ada beberapa wisata yang ada di Gunung Kabe ataupun yang lainnya. Jadi beberapa tempat wisata dijadikan satu agar orang lebih mudah. Oh, ternyata di daerah Batu itu ada beberapa lokasi di sini. Kemudian di daerah Sumber Manjung ataupun di daerah Palikama itu ada tempat-tempat seperti ini. Jadi peta pariwisata itu untuk menjelaskan lokasi tempat wisata yang ada di lingkup kota kabupaten. Nah, ini biasanya memang kita temukan di perbatasan kota ataupun di koran, kemudian di sosial media juga kadang kala. Yang ketiga itu blog, ya, merupakan suatu bentuk kegiatan blogging dengan menggunakan medium video. Jadi ketika kita di era yang sekarang, zaman digital ini, anak-anak zaman sekarang ini seringkali ketika mengunjungi tempat wisata itu cara mempublikasikannya dengan membuat blog atau video blogging. Jadi apa yang ada di tempat wisata itu, di review, kekurangannya, kelebihannya, dan
apa yang ada di situ, menarik tidaknya, mulai dari tiket masuk, fasilitas ataupun lainnya dalam bentuk video, sehingga orang sebelum dia datang atau mengunjungi tempat wisata itu dia udah tahu, oh ternyata kekurangannya seperti ini, ternyata kelebihannya seperti tempat wisata itu. Nah kemudian orang itu hanya tertarik, kayaknya dikunjungilah untuk membuktikan apa yang sebenarnya ada di video itu benar atau tidak. Jadi media ini sangat menarik dalam artian sangat booming. Jadi orang-orang sekarang lagi tempat wisata ngevlog, nah jadi seperti itu. Kemudian yang keempat adalah blog. Nah blog ini biasanya seringkali untuk mereview dalam bentuk tulisan secara detail dan menarik. Nah ini adalah ini jurnalis ya, dalam artian ketika kita mengunjungi tempat wisata, mungkin kita menulis dalam website kita atau blog kita mengenai review tempat wisata tersebut. Sama halnya seperti vlog. Vlog ini melalui media video, kalau blog ini medianya tulisan. Nah, bedanya di situ. Jadi ada beberapa orang yang memang mungkin lebih suka untuk memotret foto kemudian didatang. Mungkin bagaimana rute perjalanan menuju tempat wisata itu, kemudian bagaimana penilaian yang ada di tempat wisata itu dalam bentuk tulisan yang sangat menarik, sehingga orang biasanya kalau kita ingin mengunjungi tempat wisata itu kan nge-review atau misalkan melihat ulasan dulu tempat wisata ini kayak gimana sih, apa sih yang harus kita persiapkan kalau mengunjungi tempat wisata ini. Jadi ada beberapa tulisan yang memang membantu dan dari video secara keseluruhan dan visual. Nah kemudian yang kelima ini cara publisitas yang paling digandrungi anak zaman sekarang, yaitu sosial media, media sosial. Juga informasi melalui perangkat aplikasi khusus menggunakan jaringan internet. Seringkali kita menggunakan mungkin Instagram, Twitter, Facebook, atau bahkan WhatsApp juga bisa. Jadi ketika kita bagaimana kita menjadi orang yang mengajak interaksi orang lain di sosial media. Kita pergi ke tempat wisata, kita berbagi pengalaman, kita berbagi cerita bagaimana tempat wisata itu menarik, dan bagaimana orang-orang bisa menjadi tertarik di sosial media. Dan zaman sekarang sosial media itu sangat penting. Jadi kita mempromosikan sesuatu itu sangat mudah karena itu gratis. Apapun kita foto, kita hashtag yang sesuai, bagaimana kita mau video dengan bagus, bagaimana kita mau videonya dengan bagus, kita caption yang menarik, akhirnya orang tertarik di mana itu. Akhirnya tempat wisata itu pun menjadi terkenal ataupun viral. Kemudian terakhir contoh publisitas pariwisata yaitu dengan iklan. Nah iklan itu sendiri sebuah pesan yang menawarkan suatu produk yang ditujukan kepada masyarakat melalui media. Jadi kalau iklan ini bisa melalui tayangan di YouTube atau tayangan di televisi, bagaimana kita mengenalkan kota Batu, misalkan ada di tayangan baliho, misalkan di surat kabar atau di iklan yang ada di sepanjang jalanan umum. Jadi ada 6 contoh publisitas pariwisata yang mungkin lagi atau dengan mudah kita coba. Jadi dengan buku pegangan tadi, Facebook, peta pariwisata, dari blog, sosial media, dan iklan. Oke, lanjut. Strategi publisitas. Strategi itu sebuah rancangan bagaimana kita ingin tahu bagaimana agar publisitas itu berjalan dengan menarik atau berjalan dengan lancar. Jadi seluruh kesatuan metode dengan mempergunakan semua macam media sebagai alat promosi pariwisata yang sudah dipersiapkan serinci mungkin. Jadi ketika kita membuat atau mempunyai rencana untuk mempromosikan tempat wisata, otomatis kita sudah merancang apa saja yang kita butuhkan, mulai dari fotonya, mulai dari captionnya, mulai dari tema ataupun konsepnya, itu harus sudah kita rancang. Jadi
Kalau misalkan dalam sebuah tempat wisata, tempat misalnya tadi ada yang namanya content creator, bagaimana dia memegang sosial media Instagram, bagaimana dia sudah mulai meracik atau mengatur feed Instagram dari A sampai Z, konten-kontennya harus sesuai. Ketika konten Instagram itu menarik, hanya orang berkunjung pun juga enak. Seperti itu. Nah, yang pertama itu menentukan tujuan promosi. Tujuan promosimu apa sih? Tujuannya orang hanya ingin tahu, atau orang sampai ingin datang, atau hanya untuk mengedukasi, ya, seperti itu. Tapi tujuan kalian mau promosikan jasa apa? Itu tujuan pentingnya itu apa? Seperti itu. Kemudian menentukan peran komponen promosi. Maka peran ini bagaimana tadi? Jadi perannya untuk hanya edukasi atau memang diperuntukkan kalian ini mempromosikan sekaligus ingin menarik hati mereka. Kemudian yang ketiga anggaran promosi. Nah, ketika kita berbicara publikasi, tapi ada namanya anggaran ini yang termasuk yaitu anggaran bagaimana ketika kita membayar iklan di sosial media, misalkan di Instagram contohnya kita ada namanya layanan iklan atau membayar postingan. Jadi ketika kita membayar berapa ribu itu bisa jangkauannya lebih luas, bisa masuk ke banyak orang yang tidak memfollow kita gitu. Atau misalkan iklan lewat sosial media yang lainnya, media Facebook, kemudian melalui YouTube ataupun melalui media cetak, itu anggaran promosinya termasuk value besar itu pasti kita harus memberikan anggaran yang lebih. Kemudian yang keempat, strategi setiap komponen promosi. Setiap media atau sesuatu yang kita gunakan itu harus berbeda. Misalkan ada orang yang promosinya di koran, tapi itu banyak untuk orang-orang yang mungkin usia tua, karena orang tua biasanya jarang bersosial media, hanya dari koran orang jadi tahu. Anaknya sosial media, tapi itu strateginya untuk pasar atau tujuannya untuk anak muda. Dari radio bisa jadi banyak sekali media-media yang bisa kita gunakan tergantung target apa yang kita inginkan, seperti itu ya. Nah, kemudian keuntungan publisitas. Jadi ketika kita mempublikasikan pariwisata, tempat wisata itu sangatlah banyak keuntungan. Yang pertama itu publisitas dapat menjangkau orang-orang yang tidak mau membaca iklan. Akhirnya orang-orang ini kadang ketika membaca sesuatu yang panjang atau membaca iklan itu malas. Akhirnya ketika orang melihat fotonya menarik, kemudian lihat videonya menarik, orang itu jadi bagus ya ternyata ya, ternyata kayak gini ya, berniat untuk mengunjungi tempat wisata itu. Jadi ya misalkan orang itu nggak mau menulis, kita bisa membuat blogging, kita membuat foto, itu bentuk lain dari bagaimana kita mempublikasikan tempat wisata itu. Yang kedua, publisitas dapat ditampilkan pada halaman depan surat kabar kendaraan umum atau posisi lain yang mencolok. Nah, ini kita seringkali di Malang sendiri ada beberapa tempat wisata yang memang nge-branding mungkin di angkutan umum, di kaca belakangnya itu di fisik Malang, kabupaten atau nilai. Jadi semua kendaraan umum itu dipastikan bagaimana mengenalkan pariwisata di Kabupaten Malang atau Kota Malang. Ketika orang luar masuk ke area Malang dijejali dengan banyaknya kendaraan umum yang banyak kunjungi tempat wisata. Ini tempat wisata. Sebenarnya apalagi di Indonesia kan wonderful Indonesia, kemudian banyak sekali di pesawat ataupun di kapal branding. Di halaman surat kabar juga kita menemukan wisata Malang, di atas beberapa tempat wisata Malang yang pick up dan kadang batu, kemudian apapun itu. Jadi media cetak itu juga sangat penting mewadahi bagaimana kalangan yang tua yang tidak mengenal sosial media ini bisa tahu juga bagaimana perkembangan pariwisata yang ada di tempat itu. Yang ketiga, perkembangan sosial media yang dapat mempengaruhi pesat minat seseorang. Tadi ya, di sosial media itu
pengaruhnya sangat besar. Jadi ketika kita lagi boring, kita lagi mau ngapa-ngapain, ketika kita scroll Instagram, scroll Facebook atau yang lainnya, kita tahu tempat wisata baru yang lagi viral, otomatis kan kita langsung kayaknya asik nih, daripada nganggur kita kesini akhirnya berhubungan dengan temannya atau sahabatnya dengan pembicaraan. Jadi orang yang sengaja atau orang yang tidak sengaja bermain sosial media otomatis akan terarahkan jika melihat postingan yang menarik yang seperti kata itu. Yang keempat, influencer dapat menarik karena dilampiri foto ataupun gambar. Jadi tadi di sosial media ketika ada foto yang menarik, ada gambar yang menarik, caption pendengar yang sedemikian rincinya, orang yang baca sudah paham ya, pasti ada sebuah postingan yang menarik sehingga orang nggak harus bertanya lagi. Oh, jelas sekali di blog juga seperti itu, ada tulisan yang rinci dan menarik yang mengaruhi seseorang, persuasif bahasanya. Jadi ketika orang membacanya, iya apa harus kemana, apa harus kita harus misalkan garam. Lanjut, publisitas sosial media jauh lebih murah karena dapat dilakukan secara bebas. Jadi ketika kita bermain sosial media, kita apapun itu yang ada di internet itu lebih, jadi kita gratis ya, hanya gratis. Jadi kalau kita bermain Instagram, kita bermain Facebook, kita bermain Twitter, kita bermain WhatsApp atau yang lainnya, itu ketika kita notifikasikan itu dianggap gratis. Makanya ketika ada event besar, dulu kita mengadakan sponsor, tapi kita sekarang bisa menggunakan sosial media atau yang dinamakan partner sosial. Jadi bagaimana ketika ada sponsor yang mendukung jalannya acara itu, tapi juga ada sponsor yang bagaimana membantu publikasi acara tersebut biar tersebar, biar diketahui orang. Jadi sosial media itu semakin banyak, kita semakin bagus. Bagaimana kita bisa menyikapinya dengan baik, itu sangat penting. Kemudian yang terakhir adalah keenam, visitas memungkinkan kita lebih detail tentang proses atau organisasi. Jadi bermain sosial media, kita mengaplikasikan tempat wisata yang kita kunjungi, dimana orang itu lebih tertarik dengan ceritanya. Kita bisa dilakukan dengan blog, bisa dilakukan kita mengupload ataupun membuat story. Jadi seperti itu. Ya mudah saja sebenarnya materi ini, karena di zaman atau di era sekarang ini publisitas pariwisata sangatlah penting. Karena kalian ketahui ketika kita ingin mengunjungi tempat wisata, pasti yang pertama kita lihat ada di Instagram, ya kan, wisata Lembah Dieng, wisata Bangkambang. Kita ingin tahu tiketnya, kita ingin tahu promonya, kita ingin tahu buka atau tidak, pasti dari sosial media. Bagaimana ketika kita nanti bekerja atau bagaimana kita ingin mempromosikan tempat pariwisata atau produk kita, ya paling mudah yaitu melalui sosial media. Karena kalau misalkan kita melalui iklan, baliho, di sosial email, maksudnya di media cetak ataupun koran, itu pasti yang banyak. Jika misalkan kalian pengen yang gratis, mudah dan dijangkau banyak orang yang pakai sosial media seperti itu. Nah, sosial media sendiri juga banyak sekali kalian diajarkan dalam artian untuk membuat pamflet, membuat leaflet. Ada banyak sekali aplikasi, misalkan Foto, Playmaker, Canva, PixArt, atau Facebook, dan banyak sekali. Nah, sekarang kalian coba, ini tugas, buatlah satu foto atau satu brosur atau leaflet. Ini saya tidak menyuruh kalian untuk mempromosikan tempat wisata. Silakan sekarang kalian mempromosikan SMKN di Pemalang. Jadi tidak lupa kalian tidak mempromosikan tempat wisata dulu, tapi mempromosikan SMKN di Pemalang. Jadi buatlah satu brosur yang menggambarkan apa saja yang di SMKN di Pemalang.
boleh jurusannya apa saja, fasilitasnya apa saja, prestasinya apa saja, atau ekstrakurikulernya apa aja, terserah kalian. Mungkin satu brosur di situ ada beberapa foto, kemudian ada deskripsinya, ada tulisan-tulisannya sedikit, jangan terlalu banyak, yang penting menarik. Untuk foto silakan kalian bisa buka di website SNKN 3 Malang.ch.id atau bisa kalian lihat di Instagram kesiswaan semacam drama. Jadi silakan kalian ambil di situ fotonya, kalian masukkan ke Canva atau besar pada banyak kalian. Ya, nanti beri nama dan nomor absen di brosur itu tadi. Di brosur di pojok kanan bawah silakan beri nama dan nomor absen. Selanjutnya, waktunya ya selama pelajaran ini silakan membuat, setelah mendengarkan materi ini silakan membuat satu poster mengenai SNKN 3 Malang. Nah, apakah boleh mengenai jurusan terserah kalian? Jadi misalkan dengan SNKN 3 Malang boleh mengenai hanya kecantikan saja, boleh mengenai hanya tata busana saja, boleh, terserah kalian. Atau perhotelan untuk tadi. Ya, yang penting buatlah satu brosur publikasi bagaimana kita mengenalkan SNKN 3 Malang di mata orang lain. Itu saja. Nah, sepertinya cukup untuk pertemuan kali ini mengenai publisitas pariwisata.